Izinkan saya untuk menyampaikan dukungan dari APBN untuk meningkatkan bantuan kepada masyarakat dan usaha kecil dan juga dari sisi penanganan pandemi COVID-19. Langsung kalau boleh ditayangkan halaman 3 slide saya. Kalau kita lihat hari ini, perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah dalam program-program yang nanti mungkin disampaikan lebih lanjut oleh Menteri Sosial, terdiri dari beberapa program. Pertama, program Keluarga Harapan. Ini diberikan kepada 10 juta keluarga. Kalau rata-rata anggota keluarga adalah 4, ini berarti 40 juta. Diberikan selama 12 bulan. Dan masing-masing keluarga mungkin berbeda tergantung dari komposisi keluarganya. Apakah ada ibu yang hamil, apakah ada anak usia dini, apakah anaknya masih sekolah di SD, SMP, SMA, atau punya anggota yang lansia dan disabel. Itu semuanya akan diberikan berbeda berdasarkan satuan dari tadi kebutuhan komposisi keluarganya. Namun 10 juta keluarga yang paling vulnerable atau yang paling rentan ini diberikan dukungan langsung per alamat, per nama keluarga, kepala, dan per account number-nya. Selain itu, pemerintah memberikan kartu sembako kepada 18,8 juta keluarga, di mana yang 10 juta adalah keluarga yang PKH tadi. Jadi ini adalah 10 plus 8,8 juta, yaitu setiap keluarga diberikan 200.000 per bulan selama 12 bulan, Januari hingga Desember. Dan selama COVID ini kita memberikan untuk 32,6 juta rumah tangga yang langganan listriknya 450 VA. Pada bulan Januari dan Maret yang lalu mereka diberikan 100% diskon. Dan untuk April hingga September ini 50%. Ini kondisi saat ini sebelum ada tambahan. Nanti kami jelaskan tambahan-tambahan bantuan sosial. Ini untuk memudahkan nanti menjelaskan yang mana yang ditambah untuk kemudian teman-teman media bisa mengikutinya. Untuk diskon bagi rumah tangga yang 900 VA, Januari hingga Maret itu diskonnya 50% dan April hingga September 25%. Jadi program perlindungan kita saat ini hanya akan sampai September. Bansos tunai diberikan untuk 10 juta keluarga dan mereka yang bukan penerima PKH dan bukan penerima kartu sembako. Jadi ini di atas yang 18,8 juta. Diberikan lagi 10 juta keluarga ini yang bukan penerima PKH yang sebelah kiri dan bukan penerima kartu sembako. Mereka mendapatkan 300.000 per bulan selama 6 bulan. Dan datanya ada di dalam DTKS, dana terpadu untuk pemberian bantuan sosial yang dikelola oleh Ibu Menteri Sosial. Yang waktu itu dan sampai sekarang sudah dibenahi sehingga kita bisa lebih tepat sasaran. Di luar itu, pemerintah masih memberikan 8 juta keluarga yang tinggal di pedesaan untuk mendapatkan BLT melalui transfer dana desa. Nilainya 72 triliun total transfernya, yang ini untuk 8 juta keluarga berarti 28,8 triliun, masing-masing keluarga mendapatkan 300.000 per bulan, dari Januari hingga Desember. Nah, di luar bansos yang sifatnya pemberian dukungan baik secara tunai maupun dalam hal ini per keluarga maupun dalam bentuk subsidi
listrik, kita masih memberikan untuk 5,6 juta orang yang mendapatkan kartu prakerja. Ini yang sudah dicairkan dan sekarang akan dicairkan. Ini nilainya 20 triliun rupiah. Yaitu setiap penerima akan mendapatkan biaya pelatihan 1 juta dan mereka mendapatkan insentif 600.000 rupiah per bulannya untuk 4 bulan. Jadi mereka total dapatnya 600 kali 4 bulan 2,4 juta. Plus kalau mereka mengisi survei, setiap kali mengisi survei mereka mendapatkan 50.000 rupiah. Ini desainnya persis sama seperti tahun lalu dan angkanya sama 20 triliun untuk 5,6 juta. Kemudian yang terakhir adalah subsidi kuota internet. Diberikan kepada 38,1 juta pelanggan yang merupakan orang tua dari siswa dan mahasiswa atau PAUD dan juga untuk guru serta dosen. Ini 38,1 juta pelanggan yang merupakan kategori pendidikan, yaitu murid, siswa, dalam hal ini baik siswa sekolah biasa maupun madrasah, PAUD, dan juga untuk mahasiswa, serta untuk tenaga pendidiknya, yaitu guru, dosen, dan guru besar, peserta tenaga pendidikan. Ini diberikan dari Januari hingga bulan Mei ini. Nah, seiring dengan situasi COVID yang tadi dijelaskan sangat detail oleh Bapak Menko, nanti kita akan sampaikan beberapa yang perlu untuk diperkuat. Sampai hari ini progres penyaluran bansos dan berbagai program ini adalah sebagai berikut. Halaman 4, kita lihat PKH yang untuk 10 juta keluarga ini angkanya 28,32 triliun sudah dicairkan Januari, kemudian April, jadi triwulanan waktu itu April, dan sekarang juga Juli. Jadi sudah 15,79 triliun atau 55,8%. Nanti sisanya diberikan sampai Desember. Jadi ini on track dan selalu tepat waktu. Atau bahkan sering kita mengumpulkan dalam 3 bulan dibayarkan di depan. Untuk kartu sembako dari 18,8 juta penerima dengan anggaran 40,31 triliun, itu bulan Januari sampai dengan bulan Maret penerimanya sekitar 15,9 juta. Jadi belum mencapai keseluruhan alokasi yang dianggarkan. Jadi dalam hal ini Ibu Mensos katanya akan sanggup untuk menambah hingga kita bisa memenuhi 18,8 juta penerima kartu sembako tadi, yang 200.000 per bulan. Jadi kalau kita lihat Januari ada 15,9 juta mendapatkan dengan anggaran 3,19. Dan seterusnya Februari 15,9 juga, 3,18. Kemudian Maret 15,5 juta, agak turun dengan 3,1. April naik ke menjadi 15,16 juta, 3 triliun. Mei turun ke 13,12. Dan Juni juga 13,12 juta. Nah ini yang Ibu Mensos nanti akan bisa menjelaskan, karena berarti kita masih punya lebih dari 5,6 juta kelompok penerima yang bisa mendapatkan kartu sembako hingga Desember nanti. Hari ini sudah dicairkannya 24,11 triliun atau 59,8% dari total anggaran 40,31 triliun untuk program kartu sembako.
Kemudian yang BST, yaitu yang 10 juta di atas PKH dan kartu sembako, di mana mereka mendapatkan 300.000 untuk 6 bulan hingga Juni ini. Penerimanya, total anggarannya 18,08 triliun, penerimanya ternyata untuk Januari Februari hanya 9,6 juta. Dengan total anggaran per bulannya 2,89. Kemudian bulan Maret, Ibu sudah bisa Bu Mensos mencapai 10,13 dan 10,4. Dan nanti ini bulan Mei, Juni kita akan membayarkan untuk 10 juta. Nanti Ibu Mensos menjelaskan. Artinya untuk 6 bulan ini ada 10 juta yang bisa dibantu dengan 300.000 per bulan. Anggaran yang 18 triliun sudah dicairkan 12,31 triliun atau 68,1%. Ini nanti yang akan kita tambahkan. BLT Desa yang tadi untuk 8 juta penerima, alokasi anggarannya 28,8 triliun. Dan ini realisasinya Januari baru 5 juta yang menerima. Kemudian dengan anggaran 1,5 triliun. Februari 4,42 juta dengan anggaran 1,3 triliun. Maret turun lagi menjadi hanya 3,8 juta dengan anggaran 1,07 triliun. April naik sedikit 2,7 juta, anggarannya bahkan hanya 800 miliar. Mei turun lagi ke 1,8 juta, 0,56 triliun, dan Juni 750.000 bahkan dengan anggaran yang keluar hanya 220 miliar. Artinya dari 28,8 triliun BLT Desa ini yang terrealisir masih sangat kecil, 5,6 triliun. Ini yang kami dengan Kementerian Desa akan terus mendorong. Tadi yang dikatakan oleh Pak Luhut, kalau sampai ini tidak ada pergerakan, kita juga akan bisa melakukan langkah-langkah intercept, cari nama dan akunnya di masing-masing desa untuk bisa mendapat bantuan dari pemerintah. Nah, sekarang kami akan menjelaskan tambahan bansos dari pelaksanaan dan desain program ini, apa tambahan bansos yang diberikan oleh pemerintah. Untuk PKH, saat ini dari angkanya halaman 5, untuk PKH 28,31 triliun, kita tidak mengubah dari sisi jumlah yang mereka terima. Jadi tergantung tadi komposisi keluarganya. Kalau di keluarga itu ada ibu hamil, maka dia akan dapat 3 juta per tahun atau 750.000 per triwulan. Kalau mereka keluarga punya balita, mereka dapat 3 juta per tahun atau 750.000 per triwulan. Kalau dia punya anak yang SD, dia dapat 900.000 atau 125.000 per triwulan. Kalau anaknya SMP, dia dapat 1,5 juta untuk tambahan biaya sekolah atau keperluan sekolah. Dan seterusnya. Kalau anak SMA dia dapat 2 juta, kalau ada keluarga yang disable dapat 2,4 juta, dan kalau ada anggota keluarga lansia dia dapat 2,4 juta. Jadi untuk 10 juta keluarga ini, kalau rata-rata anggota keluarganya 4 dalam satu keluarga, ini mendapatkan 28,31 triliun dalam 1 tahun, 12 bulan, jadi kira-kira mungkin penerima manfaatnya 40 juta. Kemudian kartu sembako yang tadi sudah saya sampaikan 18,8 juta, atau kalau rata-ratanya tadi 4 orang berarti 75,2 juta orang penerima dalam kartu sembako keluarga mendapatkan 42,37 untuk 12 bulan, di mana masing-masing dapatnya 200.000 per bulan. Nah, untuk kondisi pandemi ini kita akan menambah. Jadi dari anggaran 42,37 untuk kartu sembako akan ditambahkan 2 bulan ekstra di bulan Juli Agustus ini. Sehingga mereka akan dapat 200 plus 200, 400.000 bagi keluarga
pemegang kartu sembako. Anggarannya disediakan 7,52 triliun. Jadi untuk ini 18,8 juta keluarga yang pemegang kartu sembako akan dialokasikan dalam 1 tahun ini menjadi 49,89 triliun. Tadi, jadi mereka mendapatkan untuk tahun 2021 14 bulan pembayaran. Ini nanti yang berarti Ibu Mensos tadi karena realisasi kartu sembakonya masih jauh di bawah 18 juta, jadi Ibu Mensos mendapatkan tambahan selain tadi jumlahnya masih kurang dari 18 juta, ditambah dengan 7,52 triliun untuk 2 bulan ekstra bagi keluarga pemegang kartu sembako. Kemudian kita juga memberikan bantuan beras Bulog kepada 28,8 juta keluarga, yaitu tadi yang keluarga kartu sembako 18,8 plus yang penerima bansos tunai 10 juta keluarga, yaitu yang tadi mendapatkan 6 bulan masing-masing 300.000 per kelompok penerima. 10 kg per keluarga ini akan diberikan beras yang berasal dari Bulog, berarti dengan anggaran yang kita sediakan sebesar 3,58 triliun. Ini yang sekitar tadi lebih dari hampir 250.000 ton yang nanti akan dikeluarkan dari gudang Bulog yang akan dibagikan kepada seluruh keluarga PKH, BST, dan sembako, ini penerima kartu sembako. Nah, Menteri Sosial juga menerima permintaan dari daerah 5,9 juta keluarga yang diharapkan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Jadi kita telah memutuskan bahwa keluarga ini akan diberikan sama seperti keluarga penerima kartu sembako. Jadi kita menambahkan 5,9 juta KPM. Jadi tadi Ibu Mensos nanti bekerja sangat keras untuk tadi 18,8 juta keluarga penerima sembako yang akan mendapatkan tambahan 2 bulan plus dapat beras 10 kilo, dan Ibu Mensos masih akan lagi punya calon penerima 5,9 juta kelompok penerima yang merupakan usulan daerah yang sekarang ini belum memiliki kartu, bukan penerima kartu sembako dan di luar penerima bansos tunai. Mereka akan mendapatkan 6 bulan masing-masing 200.000 per bulannya, sehingga anggarannya adalah 7,08 triliun. Ini nanti mengenai teknisnya dengan Himbara dan POS itu Ibu Mensos yang akan menjelaskan. Kami akan menambah dan memperpanjang tadi diskon listrik yang harusnya selesai bulan September untuk 32,6 juta pelanggan tadi, yang 450 dan 900 VA, kita akan perpanjang hingga bulan Desember, jadi seluruh tahun, dengan tadi diskon 50% dan 25% untuk yang 450 dan 900 VA. Jadi untuk ini kita akan menambahkan anggaran subsidi diskon listrik sebesar 1,91 triliun. Sehingga alokasi untuk program diskon listrik yang tadinya 7,58 triliun akan naik menjadi 9,49 triliun. Kami akan juga memperpanjang bantuan rekening minimum biaya abonemen atau biaya beban, ini yang biasanya sangat diminta oleh dunia usaha kecil menengah, untuk 1,14 juta pelanggan. Yang selama ini kita alokasikan dan akan selesai pada bulan September, kita juga akan perpanjang sepanjang tahun sampai dengan Desember. Sehingga akan ada tambahan 420 miliar dari anggaran yang tadinya 1,69 triliun.
Dalam hal ini total anggaran untuk bantuan rekening minimum atau biaya abonemen ini menjadi 2,11 triliun. Program prakerja yang tadi telah saya sampaikan untuk 5,6 juta peserta dengan anggaran 20 triliun, kami akan tambahkan 10 triliun lagi sehingga program prakerja tadi bisa menambah jumlah pesertanya dengan tambahan 2,8 juta peserta. Sehingga total anggaran menjadi 30 triliun dan penerimanya 8,4 juta peserta. Berdasarkan beberapa survei menggambarkan bahwa program prakerja ini cukup membantu para pencari kerja atau yang terkena PHK. Untuk subsidi kuota, kami juga akan dan sudah mengalokasikan agar ini diperpanjang sampai Desember. Karena tadi seperti saya sampaikan, selesai di bulan Mei, kemudian murid-murid libur untuk akhir tahun ajaran dan akan memulai lagi bulan Juli. Jadi kami masih akan terus bersama Menteri Pendidikan dan Kementerian Agama, karena ini menyangkut semua sekolah, termasuk sekolah keagamaan, madrasah, pesantren. Ada 38,1 juta siswa dan tenaga pendidik. Kami sudah alokasikan 5,54 triliun untuk mengcover sampai dengan bulan Desember nanti. Sehingga totalnya nanti akan menjadi 8,53 triliun dari yang alokasi sekitar 3 triliun. Nah, untuk dana desa yang tadi masih belum terlaksana secara baik, karena dari 8 juta penerima, tadi kan penerimaannya masih hanya sekitar 1 juta penerima, kami telah melakukan langkah dengan Kementerian Desa agar BLT Desa efektif untuk dicairkan dan membantu masyarakat yang terutama saat ini sedang menghadapi PPKM. Ini pemerintah desa bisa membayarkan BLT desa, kita melakukan relaksasi dari berbagai aturan sehingga mereka tidak punya kendala untuk segera membayarkan kepada kelompok penerima di desa tersebut yang belum mendapatkan bantuan sosial apapun, belum dapat PKH, belum dapat sembako, belum dapat BST, sehingga ini mengcover tadi 8 juta masyarakat lain yang barangkali masih sangat membutuhkan dukungan. Nah, ini kami dengan Kementerian Desa akan terus memonitor dan meyakinkan supaya ini terjadi percepatan di bulan Juli seperti Pak Menko tadi sampaikan. Kalau sampai tidak terjadi, kita juga akan mencoba melakukan intercept sehingga uang itu sudah ada tapi belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat akan bisa kita hindarkan. Kita ingin segera uang itu masuk ke dalam masyarakat dan membantu mereka. Kemudian di dalam APBD, nanti Bapak Menteri Dalam Negeri juga bisa menyampaikan, sebetulnya ada anggaran yang ditujukan untuk perlindungan sosial. Ini di luar yang tadi diberikan lebih dari 150 triliun yang diberikan pemerintah pusat melalui APBN. Ini di APBD. Di APBD itu ada anggaran 12,11 triliun untuk perlindungan sosial dan 13,35 triliun untuk pemberdayaan ekonomi. Ini untuk membantu usaha kecil, PKL, warteg, dan yang lain-lain. Saat ini kita melihat realisasinya masih sangat kecil. Untuk perlindungan sosial baru 2,3 triliun atau hanya 19,2%. Padahal ini udah bulan Juli. Untuk anggaran yang bisa membantu pengusaha, terutama para pedagang kaki lima, warteg, UMKM, ada 13,35 triliun baru tercairkan 2,3 triliun atau 17,2. Jadi dari APBD ada anggaran 25,46 triliun yang seharusnya bisa dirasakan. Kita mengidentifikasikan untuk bantuan sosial harusnya 6,9 triliun.
Untuk memberikan makanan tambahan dan perlindungan sosial di daerah ada 5,2 triliun. Untuk pemberdayaan UMKM 2,3 triliun. Untuk subsidi pertanian dan pemberdayaan ekonomi lainnya ada 11 triliun. Ini yang nanti kita harap akan segera dicairkan sehingga bisa dirasakan langsung oleh masyarakat manfaatnya, terutama dalam kondisi saat ini. Kemudian untuk UMKM, pemerintah telah memberikan 9,8 juta, halaman selanjutnya, penerima UMKM yang sudah disalurkan sebesar 11,76. Saat ini bulan Juli hingga September kami meminta kepada Kementerian UMKM masih ada anggaran 3,6 triliun rupiah yang bisa diberikan kepada 3 juta peserta baru. Kita harap datanya sudah lebih baik dan targetnya juga lebih. Jadi ini menambah apa yang tadi akan diberikan oleh pemerintah daerah. Ada 3 juta peserta baru yang akan mendapatkan bantuan sebesar 1,2 juta. Ini bantuan cash kepada usaha kecil yang biasanya sangat berguna untuk membeli modal kerja, memberi bahan-bahan untuk jualan dan yang lain-lain. Jadi target totalnya 12,8 juta usaha mikro dengan total anggaran 15,36. Kita berharap 3,6 ini bisa betul-betul tersalurkan terutama pada saat kita menghadapi PPKM yang tadi disampaikan oleh Pak Menko dalam kondisi di mana kita harus mencoba mencegah penularan COVID. Sekarang saya masuk kepada kesehatan. Karena adanya kenaikan jumlah pasien, jumlah positif COVID, kita akan menambah anggaran bidang kesehatan lagi. Untuk klaim perawatan pasien, dengan jumlah tadi bed occupancy-nya udah naik, berarti jumlah pasien meningkat. Saat ini anggarannya sudah ada 40 triliun. Ini termasuk yang tagihan tahun 2020. Kami akan menambahkan 25,87 triliun lagi di dalam rangka untuk mengantisipasi biaya perawatan pasien dan isolasi mandiri. Jadi total untuk perawatan pasien COVID dan isolasi mandiri akan mencapai 65,9 triliun. Ini perawatan, bukan vaksin. Vaksin sendiri lagi nanti ada 54 triliun. Kemudian Bapak Menteri Kesehatan dan jajaran membangun berbagai pusat rumah sakit darurat di dalam mengantisipasi kenaikan jumlah COVID ini. Asrama-asrama haji dikonversi menjadi rumah sakit darurat di Pondok Gede, di Surabaya, di Boyolali, di Bandung, di Yogyakarta. Itu membutuhkan 2,75 triliun untuk mengkonversi mereka, untuk melengkapinya. Kemudian untuk belum masih kiri lagi. Insentif nakes diberikan tambahan karena rumah sakit darurat membutuhkan tenaga dokter dan tenaga kesehatan. Akan direkrut 3.000 dokter baru dan 20.000 perawat, di mana insentifnya harus disediakan. Maka kami menambahkan 1,08 triliun di atas 17,3 triliun bagi insentif tenaga kesehatan, baik yang di pusat maupun di daerah. Jadi totalnya 18,4 triliun dari tadinya 17,3 triliun. Nanti percepatan untuk pencairan Bapak Menkes yang bisa menjelaskan, tapi kita sudah menyediakan anggarannya. Dan sekarang juga akan dibagikan obat-obat bagi para yang terkena COVID positif tapi melakukan isolasi mandiri, diberikan paket obat isoman, isolasi mandiri, disediakan 2 juta paket. Ini terutama untuk menghindari banyak keluhan bahwa obat-obat hilang di pasaran. Kita mengalokasikan
1,17 triliun. Yang tadinya 770 miliar kita tambah 400 miliar sehingga akan mencapai 1,17 triliun. Ini paket obat yang untuk isoman. Beda dengan kalau di perawatan di rumah sakit yang masuk di dalam 65,9 triliun sebelah kiri. Nah, Presiden seperti tadi dikatakan oleh Pak Luhut, diminta kepada TNI Polri dan Bidan BKKBN untuk membantu pelaksanaan vaksinasi sehingga bisa terkejar 1, 2, atau bahkan 3 juta per harinya. Target yang diberikan untuk Polri 30 juta orang yang divaksin dan yang Bidan 37 juta orang yang divaksin, TNI Polri. Ini berarti mereka akan diberikan anggaran untuk vaksinasi, yaitu tenaga-tenaga yang melakukan vaksinasi 1,96 triliun. Sebetulnya anggaran ini ada di daerah, namun selama ini tidak terjadi sehingga tadi kita mendengar keluhan dari TNI yang melakukan operasi vaksin dan mereka harus mengeluarkan dari anggarannya sendiri. Kita nanti akan berikan dan nanti anggaran yang di daerah kita akan ambil langsung sebelum kita transfer, namanya di intercept. Kemudian pelaksanaan penebalan PPKM Mikro yang karena ini adalah membutuhkan lebih banyak personel untuk menjaga, memberikan edukasi dan membantu masyarakat, akan ditambahkan 790 miliar untuk TNI dan Polri di dalam melaksanakan tugasnya membantu aparat di daerah di dalam melaksanakan kebijakan PPKM Mikro ini. Sekarang ini Pak Luhut dan jajaran Kemenkes sedang berupaya menambah jumlah suplai oksigen. Kita sediakan 370 miliar untuk pengadaan baik dari dalam negeri dan dari luar negeri. Yang penting kita sekarang mendapatkan suplai oksigen sesuai dengan perhitungan dari Kemenkes dan Pak Menko Luhut. Untuk vaksinasi kita berikan 57,8. Ini belum kita ubah, masih sama. Untuk pengadaannya ada 47,6 triliun dan untuk pelaksanaan vaksinasi di daerah 6,5 triliun. Yang ini sebetulnya masuk di APBD. Ini nanti yang akan kita intercept untuk bisa kita alihkan ke TNI Polri dan kepada BKKBN yang bidan-bidannya akan melakukan vaksinasi, dimobilisir untuk menjalankan vaksinasi mencapai target tadi di atas 2 juta per hari. Tentu dari insentif perpajakan seperti tadi kalau import barang-barang seperti alat kesehatan oksigen maupun dari sisi obat-obatan mereka mendapatkan insentif perpajakan yaitu tidak dipungut bea masuk maupun pajak PPN. Dan ini nilainya mencapai 20,85 fasilitas yang diberikan untuk alat-alat kesehatan dan medikal. Dan untuk penanganan lainnya, seperti untuk testing, tracing, gugus tugas, dan penanganan kesehatan di daerah, masih ada anggaran 45,93 triliun. Jadi total anggaran untuk kesehatan akan mencapai 214,95 triliun. Saya akan sampaikan halaman 15 perubahannya dengan menyikapi perkembangan COVID. Kita lihat perlindungan sosial akan naik dari 153,8 triliun menjadi 187,84 triliun. Tadi yang untuk berbagai tambahan bagi bantuan sosial. Kesehatan yang kemarin sudah naik dari 172 triliun ke 193,93 triliun, sekarang akan naik lagi menjadi 214,95 triliun. Yang lain masih relatif sama. Untuk dukungan UMKM, untuk insentif usaha 62,8, UMKM sedikit turun karena lebih pada kredit untuk penjaminan kredit modal kerja, tapi bukan tadi yang pemberian bantuan tunai. Dan program prioritas lainnya masih tetap di 117,9 triliun. Jadi dana PEN dan penanganan COVID naik dari 699,43 triliun
menjadi 744,75 triliun. Kalau kita lihat tabel terakhir halaman 16, ini kita lihat yang 5 Juli waktu itu telah disampaikan di sidang kabinet dan sudah juga saya sampaikan di dalam rapat dengan DPR untuk laporan semester. Angka masih di 699,43 untuk program penanganan COVID dan pemulihan ekonomi. Sekarang dengan keputusan yang tadi telah disetujui oleh Bapak Presiden akan naik menjadi 744,75 triliun. Kesehatan naik lagi dari 193 menjadi 214,9. Perlinsos naik dari 153,86 ke 187,84. Program prioritas masih sama, insentif usaha masih sama, yang dukungan UMKM korporasi menurun sekitar 10 triliun. Jadi total akan perlu tambahan 55,2 triliun. Kami akan melakukan refocusing lagi untuk terus meneliti dan menyisir anggaran-anggaran baik di kementerian lembaga maupun daerah, supaya semuanya ditujukan prioritasnya sekarang adalah membantu rakyat menangani COVID dan untuk membantu agar dunia usaha bisa pulih kembali. Demikian Bapak Menko yang kami bisa sampaikan. Mohon maaf agak panjang. Kami kembalikan ke Pak Luhut. Bu Ani, terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar. Saya kira masyarakat bisa melihat detail bagaimana upaya pemerintah untuk tadi menangani masalah varian